Oke, sekarang udah ada sama yang ngerestore motor Satrianya. Sama kenalin dulu, Parjo. Mas Parjo. Ini tuh sebenarnya bengkel atau workshop sendiri? Jadi konsepnya teh yang gak konsep ya. Awalnya mah hobi. Hobi. Hobi dari SMA awal-awal main UFO dulu sebelum main Dota. Udah main UFO bosen, zamannya Tailuk-Tailukan kan ban kecil. Pengen beda dari ya anak-anak UFO pada zamannya lah. Ganti waktu itu beli Tiara dulu. Yamaha Tiara 2001 kalau nggak salah. Pertama main 2 tak Ya, tuh. pertama main 2 tak. Tapi masih sama alirannya Tailuk-Tailukan lah pada zamannya. Ban masih tipis-tipis. Iya, ban tipis-tipis. Kalau misalkan nemu jalan kecil, aduh pelan-pelan banget kan. Parah banget lah, pokoknya maksa pengen Tailuk-Tailukan, makin kesini malah makin senang main motor Dota. Awalnya tuh tahun 2013 kayaknya. Pertama ngebengkel sendiri bengkelnya gitu. sendiri 2013. Awal-awal pertama main bengkel kayak dari ngebangun UFO terus Ngerestorasi lanjut ke Tiara. sendiri itu. Nah, kalau restorasi paling hitungannya dari 2014-an. 2014 restorasi sempat buka bengkel cat juga di Sekejati. 1 tahun udahan dulu, akhirnya buka di rumah gitu. Sebenarnya kalau misalkan ngerestorasi gitu apa sih yang susahnya? Kalau restore sih sebenarnya gampang kalau ada barangnya. Ya balik lagi kalau misalkan restorasi motor-motor build up kayak 125J, Tiara, Touch, ya NSR-SP yang gitulah. Pokoknya motor-motor CBU pasti yang memakan waktu lamanya cari partnya. Cari spare Berarti udah pernah semua dari ngerestore 125Z. Kalau restore udah kalau dihitung Yang banyak CBU-nya. ya malah dominan ke CBU baru sekarang kemarin ngebangun Ninja, ngebangun Satria, ngebangun F1 karena dulu basicnya emang pengennya beda dari yang lain itu kan, jadi mainnya CBU karena sekarang CBU-nya udah hilang, motornya udah habis, terus harga belinya tinggi, makin susah dijangkau, ya alihlah ke motor-motor 2 tak yang biasa. Susahnya karena ngerestore tuh cari spare part. Nah, sebenarnya sama aja kan ya? Iya, Kalau sama misalkan aja. Dari pengerjaan mah. Pengerjaan sama, cuman itu karena butuh waktu buat ngumpulin part-part kecilnya. Ya itu yang makan waktu ya. Makan waktu. Makanya kalau misalkan ada yang ngerestore harap dimaklum. Iya, harap dimaklum. Kalau lama kan kita juga kalau misalkan ngerestorasinya Mio gitu kan Ya, ke yang bengkel barang-barang biasa, ada. nah gampang. Kayak restore Beat mah itu mah daripada di restore mending ganti aja lah. Soalnya nggak susah juga barangnya. nggak susah Beda barangnya, kan kalau iya. misalkan kita bicara motor 2 tak gitu kan. Terus. Apalagi semakin sini makin orang udah pada tahu, terus Pada tahu. harganya makin naik. Ya. Mungkin nggak di kemudian hari harga Satria atau Ninja kayak gitu melambung lagi gitu? Kalau prediksi untuk hobi kayaknya pasti makin naik ya, karena motor hobi itu ngambil dari warna bisa. Jadi memang Satria banyak varian warna, tapi yang harganya makin sini makin mahal ya cuman warna-warna tertentu gitu. Contohnya kayak warna putih kuning kayak gini, terus hitam kuning, biru putih, biru merah. Pokoknya yang berhubungan ada putih gitu ya. ya. Jadi Satria tuh ada ngeluarin 2 warna variannya, tricolor sama two tone. Kalau two tone tuh dia basicnya warnanya hitam kuning, hitam biru, hitam merah. Kalau tricolor ke kuning putih, kuning biru, kuning merah. Terus kalau nyari part motor apa yang paling susah? Yang pernah gitu pas ngerestore? Paling susah. Jadi sebenarnya partnya tuh ada, cuman karena harganya yang Gak masuk masuk akal. akal itu. Jadi sebenarnya mau motor apa juga ada, tapi ya karena harganya yang gak masuk akal yang bikin Kita ya dulu lah jadi gitu ya. ditahan dulu lah. Cari-cari dulu, siapa tahu ada yang mengurangkan.
Yang paling kerasa tuh waktu ngerestore Touch, Yamaha Touch. Pernah itu. Pernah. Itu memang ke satu barangnya susah banget, yang keduanya harga spare partnya udah parah banget ya. Terus emang jarang juga kan? Iya, udah jarang pakai motor Yamaha Touch itu. Iya, Yamaha Touch. Buat ngebangun Satria sendiri ini butuh makan waktu berapa lama sih? Dari ngumpulin part sama pengerjaan kurang lebih ada mungkin 3 bulan lah. 3 bulan? Ya, 3 bulan, karena yang paling susah tuh dapat stripping originalnya, susah banget. Ini pun kehitungnya dapat harga strippingnya kan lumayan. Kemarin teh 1,9. Strippingnya ya, doang? Strippingnya aja. Sama sayap luar dalam yang lumayan agak susah sama agak mahal. Buat catnya sendiri ini ngecat apa benar originalnya? Kalau jadi ada sebagian yang harus di retouch lagi. Iya, ada gitu. retouch lagi. Kayak yang ini repaint tuh dasi, terus kalau sayap luar yang lainnya selebihnya original. Ya, selebihnya original baru lah. Kalau selebihnya, cuman ini aja nih yang belum dapat dasi depan warna putih. Sama spion kali. Iya, spion, karena spion tuh ada sebenarnya orinya. Tapi karena ini waktu beli motornya udah dibikin drat buat spionnya 14. Kan kalau Satria originalnya 12 gitu. Jadi ini pakai spion yang ada aja lah. Karena motornya juga satu jarang dipakai, terus paling kalau dipakai ya barang-barang riding sama anak-anak aja. Rekomendasi kalau kita seandainya mau mulai suka buat main motor 2 tak, rekomendasi pakai motor apa? Kalau buat awal-awal sih paling simple, karena partnya masih banyak, harganya masih terjangkau tuh F1 ZR sama Satria. Tapi ngambil Satrianya kalau mau yang warna-warna normal lah, hitam merah, hitam biru itu masih gampang. Kalau kuning susah juga. Ya, kalau kuning susah. Harganya juga lumayan. Kalau misalkan F1 gitu, entah dari mesin atau rangka, yang pertama kelihatan untuk wah ini motor udah nggak bener apa sih? Nah, kalau F1 tuh karena 2 tak kan mesinnya kasar. Pokoknya kalau misalkan mesinnya kedengeran adem, terus pas waktu pertama dicobain mesin yang gak lemot, enak biasanya mesinnya ya, gampang lah gitu. Paling sedikit-sedikit lah. Cuman kan banyak yang sekarang kan kemakan waktu juga, banyak yang bilangnya masih bagus padahal kan nggak tahu gitu dalamnya. Nah, karena 2 tak itu kalau gitu. Trip and tricknya, jadi kalau ya bisa disebutnya blok lah, kalau blok share lah kata Universal, atau misalkan umumnya mah blok. Kalau misalkan kita mah kan bilangnya boring. Nah, yang paling penting itu boring. Kalau misalkan di mesin 2 tak, boringnya tuh ada OB yang disebutnya OB. Jadi liner dalamnya tuh, liner si bloknya itu udah ganti. Jadi yang istilahnya gitu ya, diganti, dibikin ulang linernya. Nah, itu yang bikin bahaya kalau misalkan 2 tak bloknya udah OB, dia cepet panas karena bahan linernya beda. Gitu. Nah, yang susah bedainnya dari 2 tak. Jadi sekarang udah banyak yang bisa bikin liner OB tapi kondisi mesinnya adem. Nah, itu yang bikin susahnya. Jadi nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Kalau misalkan kita mau beli motor, rata-rata kalau misalkan mau cari tahu OB atau enggaknya tuh, dia buka headnya aja, dari headnya tuh udah kelihatan. Kalau lapisannya tebel, terus ada ya lapisannya tuh menyimpang lah, kelihatan. Beda sama pabrikan. Yeah. Terus nyari part mesin buat Satria ini hiu, bloknya berapaan sih? Kalau blok sekarang sih dengar kemarin ada orang Jakarta kalau nggak salah, apa orang Bogor, dia tuh ngejual sekitar 3 jutaan kalau nggak salah bloknya. Iya, lumayan 3 jutaan. Padahal kalau misalkan dihitung price list, paling tuh terakhir price listnya cuma 980 ribuan lah kalau harga price list dari Suzuki-nya. Untuk next step kali misalkan bosan sama F1 atau bisa Satria kali ya? Iya, kalau misalkan, nah sekarang tuh kan lagi zamannya sport nih. Sport kalau di Bandung ya lagi naik daunnya Ninja juga cocok lah, karena satu spare partnya masih ada banyak ya. Tapi ya itu untuk
pembelian awalnya kan harganya lumayan kalau sport. Kalau ibaratkan Ninja R atau Ninja RR kan ya paling dari F1 naiknya itu aja, kalau kan nggak Ninja, Satria. Karena kalau misalkan main-main motor build up ya harus ngeluarkan budget ekstra. Terus susah barang Nah, sih intinya. susah barangnya. Kalau ada misalkan ganti-ganti kan gitu, kayak nge-repair kaki-kaki Iya. kayak gitu. Terus kalau mau dapat orsinilan susah, harganya iya. mahal. Salah satu motor build up paling susah itu paling stripping, terus blok-blok mesin kayak lampu-lampu, mika segala macam itu udah mahal. Kalau misalkan Satria LSCM kelebihannya apa sih dibanding motor misalkan 2 tak yang lain? Sebenarnya karena Satria tuh udah gimana ya? Kalau misalkan rangka sama Satria Lumba sama, Sebenarnya sama. Kalau rolling chassisnya sama, cuman perbedaannya tuh kalau Satria LSCM ada dudukannya kalau nggak salah di bagian rangka depan untuk tahanan bodi kalau nggak salah. Kalau misalkan overall ke belakangnya sama, konstruksi mesinnya sama, semuanya sama. Terus yang bedanya LSCM tuh CDI kalau nggak salah. CDI udah beda, udah pakai Denso. Kalau misalkan Satria Lumba tuh KGD. Kalau misalkan larinya, Kalau lari sebenarnya karena rangka dan mesinnya sama, cuman beda kelistrikan. Yang dirasa-rasa sih sama aja. tenaganya Iya sama sama aja. RU Kalau gitu. misalkan sama-sama original ya sama-sama aja. Mungkin bedanya tuh kayaknya si Satria Lumba kelihatan lebih gendut lah gitu. gemuk gitu. Kalau Lebih- kalau misalkan Satria LSCM kan lebih ramping. Kayak istilahnya 125 jet lah. Iya 125 jet Cuman mirip-mirip. kalau misalkan dibandingin 125 jet tenaganya, Oh, yang pernah kalau- ngerasain aja yang pernah Kalau punya. 125Z emang disebut bebek sport ya, memang kerasa bebek sport. Jadi meskipun dia badannya bebek tapi tenaganya kencang banget lah. Beda jauh sama Beda Satria. jauh. Soalnya dari struknya aja 125Z tuh udah tinggi. Struk standarnya tuh 54. Diameter seherbornya 54. Kalau memang dibulatin 123,6 kalau nggak salah secara dihitung, tapi memang jauh tenaganya karena struknya makin tinggi, lebih tinggi gitu. Struknya tinggi kan, kalau Satria tuh bornya gede, struknya kecil. Tapi kalau misalkan lihat dari CC kan cuman beda 5. Nah, karena 2 tak tuh panjangnya struk sangat ngaruh banget. Kalau dua truk, Struknya ngaruh banget. Tapi kalau misalkan dikategorikan 125 kenceng tuh, saya rasa paling enak tuh touch. Ya, touch itu udah paling enak. Sport tapi dia ramping kecil. Struknya 54,3 kalau nggak salah, diameter sehernya 53,7. Memang hitungannya sama-sama aja kalau dihitung secara cc 125, tapi karena struknya lebih tinggi jadi langkahnya lebih panjang, lebih enak. Cuma kan kalau Yamaha Touch susahnya. Iya, makin susah. Kalau 125Z ada sih, ada, cuman harganya gitu ya. Gitu. Harganya pernah nggak jual 125? Kalau 125Z alhamdulillah udah sekarang masih punya 2. Yang satu dulu sih pernah punya dijual ke Pak Haji Rio Teguh yang dibikin kelas X Rider. Kalau sekarang masih punya 2 alhamdulillah. Kalau misalkan hitungannya dulu waktu jual ke Pak Haji Rio untuk motor balap, perluan motor balap sekitar 23 kalau nggak salah. Tapi 23. keadaan motor hidup kan? Hidup, motor Normal enak, gitu normal ya? enak, tapi itu dijual tahun 2018. Dengan sekarang ya udah tidak masuk ya, akal. udah masuk akal lah. Minimal 50-60 juta lah kalau pengen punya 125Z yang Ada original. itu paper. Full paper. Kalau Jarang dulu juga, kan? ya, kalau dulu harga 23 juta udah bisa dapat full paper. Sekarang mah udah nggak nggak bisa, dapet. ya udah nggak dapat. Jadi rekomendasi kalau mau main 2 tak F1 atau F1, enggak Satria. Satria untuk Ninja awal-awal. juga bisa. Nah, Ninja juga sebenarnya lebih simpel karena tahunnya muda, tapi ya untuk harga pembelian awalnya lumayan gitu. Berarti buat ngerestore motor 2 tak semua nerima ya gitu. Nerima, 4 tak mah jarang ya. 4 tak jarang karena dominannya di sini anak-anaknya main 2 tak. 2 tak. Iya, jadi ya mengikuti aja lah.
anak-anaknya pengennya main 2 tak ya udah main 2 tak gitu. Berarti jarang banget kalau 4 tak. Jarang. Cuman ya paling 1-2 lah kalau misalkan ada. Iya gitu. ada. Sering naik kalau motor. Kalau gitu. misalkan di sini mah jarang atau ada tapi nggak terlalu sering rutin gitu. Paling juga biasanya setiap malam Jumat atau itu pun 2 minggu sekali. Berarti bisa dibilang mekanik sekaligus Ugal. Kalau misalkan disebut ugal enggak karena kan udah mau punya anak. Ya harus pelan-pelan ya. Aduh nanti anaknya nggak ada bapaknya kan bingung gitu iya. Amit-amit gitu. Ya amit-amit. Cuman ngaping aja lah. Iya. Tapi di depan gitu. Ya gitulah. Kalau masalah di depannya teman saya pakai mionya, ugal banget. Ada itu nggak tahu apa ya. Pakai mionya ugal banget kalau naik ke Lembang di depan terus. Nggak tahu itu siapa. Ya udah paling segitu dulu kita ngobrol sama Garage 70 ya. Mas Parjo di sini. Jadi kalian kalau misalkan mau nge-restore datang aja, nggak usah malu ya. Datang aja ke Garage 70 Jalan Aster Mekar nomor 17 Manghegar Permai di daerah Gede Bage. Bisa konsul dulu. Iya, bisa konsul dulu ya, atau bisa sekedar ngobrol-ngobrol tentang 2 tak bisa mampir aja. Biar kalian gak salah jalur gitu istilahnya. Gitu. Jadi ya bisa diarahin lah sebenarnya. Jadi nggak mengkol. Iya, mengkol. Ya udah paling segitu dulu kita ngobrolnya. Nanti di next episode kita mana lagi lah nyari-nyari dulu. Oke, see you next time. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye. Bye.